Langit pagi di atas pasar Cibinong masih abu-abu, seolah enggan memberi cahaya pada tempat yang penuh dengan desakan, keringat, dan ketakutan. Para pedagang kecil membuka lapak mereka dengan tangan gemetar, bukan karena dingin, tapi karena bayang-bayang lelaki bertubuh besar, bertato di lengan kanan, dan berjaket kulit hitam usang, Asep, preman pasar yang namanya sudah seperti hantu di antara lorong-lorong kumuh itu. Suaranya berat dan parau, seperti kerikil yang digerus dalam tenggorokan, dan setiap langkahnya membuat udara terasa lebih padat. Mana setorannya? Begitu kalimat pertamanya setiap pagi. Tak peduli lapak itu laku atau tidak, Asep menuntut upeti layaknya raja pasar. Uang keamanan, katanya, tapi semua tahu, itu hanyalah cara halus untuk merampas. Bagi yang berani melawan, tangan Asep bicara lebih dulu, kadang dengan pukulan besi di balik jaketnya, kadang hanya dengan satu tamparan yang cukup membuat mulut berdarah. Asep tidak sendirian, ia dikelilingi 4 anak buah setia yang sama gilanya. Salah satunya, Ujang Cengkir, pernah menusuk pedagang pisang hanya karena tak bisa bayar 1000 perak. Hukum tidak pernah masuk pasar ini. Bahkan polisi setempat pun pura-pura tidak tahu. Beberapa malah diam-diam menerima jatah dari Asep agar mata mereka tetap tertutup rapat. Dulu, Asep hanya tukang parkir. Tapi hidup di jalanan mengajarinya satu hal, kekuatan adalah mata uang yang paling laku. Dari memungut retribusi parkir, ia mulai main pukul, menindas, hingga akhirnya merebut tahta tak resmi sebagai penguasa pasar Cibinong. Dan seperti penguasa pada umumnya, ia haus akan ketakutan. Semakin orang takut, semakin tegak ia berdiri. Namun tidak semua membungkuk. Ada bisikan-bisikan diam di antara pedagang, doa-doa lirih yang mengutuk Asep dari kejauhan. Seorang ibu tua bahkan pernah berkata, "Kau kira langit diam, Sep? Kau salah. Semua akan ada waktunya." Tapi Asep hanya tertawa mendengarnya, menendang keranjang bawang si ibu dan berlalu dengan rokok terselip di bibir. Meski begitu, dalam hati terdalam yang bahkan ia sendiri tak mau akui, Asep tahu dunia ini tidak selamanya tunduk pada kekerasan. Kadang, malam datang membawa mimpi-mimpi aneh, bayangan api, suara jeritan, dan wajah-wajah orang yang pernah ia sakiti. Tapi setiap kali matahari terbit, ia kembali menjadi raja. Duka, rasa bersalah, semua ia bungkus dengan kekerasan. Pagi itu, seperti biasa, Asep berdiri di tengah pasar, mengawasi semua seperti elang lapar. Tapi entah kenapa, hari itu terasa berbeda. Angin seolah membawa bisikan asing. Matanya sekilas menangkap sosok wanita di ujung lorong barat, baru, asing, dan terlalu tenang untuk seseorang yang menginjak wilayah kekuasaannya. Asep meludah ke tanah dan tersenyum sinis. Siapapun dia, bakal tahu siapa rajanya di sini, gumamnya pelan. Ia tidak tahu, hari itu adalah awal dari akhir kerajaannya. Pagi itu, di lorong barat pasar yang biasa sepi, tampak sebuah lapak sederhana berdiri. Terbuat dari terpal lusuh dan meja kayu reyot, namun ditata rapi. Di balik tumpukan sayuran segar, kangkung, bayam, daun singkong, dan cabai rawit, berdiri seorang wanita dengan wajah dingin, kulit sawo matang bersih, dan sorot mata yang tidak biasa, tajam tapi tidak kasar, tenang tapi penuh ancaman tersembunyi. Namanya Sari. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia muncul begitu saja pagi itu, membawa dagangannya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Pedagang lain hanya saling pandang, berbisik lirih. Dia belum tahu Asep, gumam seorang bapak tua penjual tempe. Tapi tak ada yang berani mendekat, apalagi memberi peringatan. Di pasar ini, menyampaikan kebenaran bisa sama artinya dengan mengundang celaka. Dan anehnya, wanita itu seolah tak peduli. Tatapannya lurus ke depan, sesekali ia menunduk merapikan daun-daun yang tercecer. Tak satu pun tanda ketakutan di wajahnya. Asep mendekat perlahan, tubuh kekarnya menutupi cahaya matahari pagi. Ia berdiri di depan lapak sayur itu, menatap wanita tersebut dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. "Baru buka lapak ya, Bu?" tanyanya, suara berat dan licik seperti biasa. Ia sengaja menggunakan nada manis, karena biasanya ketakutan muncul lebih dalam jika dibalut keramahan palsu. Sari hanya menoleh sekilas. "Iya," jawabnya pendek. Suaranya datar, nyaris tanpa intonasi. Tidak ada gugup, tidak ada senyum, tidak ada usaha menjilat seperti pedagang baru pada umumnya. Asep mengerutkan kening. Reaksi seperti itu bukan hal yang biasa. Biasanya, orang-orang akan mulai menawarkan rokok, kopi,
bahkan menyelipkan uang muka, agar lapak mereka aman. Di sini, semua harus ikut aturan pasar, lanjut Asep, mulai kehilangan kesabaran karena tidak mendapat respons yang ia harapkan. Ada uang keamanan, kalau gak ikut, bisa repot, Bu. Ia bersandar santai di tiang lapak, menyenggol keranjang cabai dengan sepatunya. Tapi Sari tidak bereaksi. Ia hanya berkata, sayur saya bersih. Tidak butuh pengamanan dari orang kotor. Sunyi, lorong pasar seakan membeku. Seorang bocah yang tadi sedang menyapu berhenti gerak, menahan napas. Kalimat itu seperti pisau yang menari di udara. Wajah Asep mengeras, matanya menyipit, rahangnya mengatup. Ia belum pernah diperlakukan seperti ini, apalagi oleh seorang wanita. Tapi untuk alasan yang bahkan tak bisa ia pahami sendiri, ia tidak langsung mengamuk. Sari kembali ke tumpukan sayurnya, seolah Asep hanyalah angin bau yang tak penting. Namun saat tangan Asep hendak mencengkeram keranjang bayam, Sari menatap tajam ke arahnya. Mata itu, untuk sepersekian detik, berubah, seolah berpendar merah, seolah ada bara di dalam bola matanya. Asep tertegun, tangannya berhenti di udara, ada sesuatu yang menekan dadanya, entah kenapa, entah apa. Asep mundur perlahan, ia meludah ke tanah untuk menutup rasa kalahnya. Kita lihat aja nanti, pasar ini punya gua, bukan Elo, katanya sambil berbalik, tapi langkahnya tidak sekuat biasanya. Punggungnya berkeringat dingin, di belakangnya, Sari menunduk, membelai daun kemangi di tangannya, sambil berbisik lirih ke tanah, kau sudah menyentuh batas pertama, Asep. 2 hari berlalu sejak pertemuan pertama Asep dan Sari. Namun keganjilan itu terus terngiang di kepala Asep, seperti gatal di tempat yang tak bisa dijangkau. Ia tidak bisa melupakan mata perempuan itu, tatapan yang menusuk jantung, dingin seperti batu nisan, namun menyimpan bara yang membuat bulu kuduk berdiri. Asep merasa seperti pecundang karena tidak bertindak saat itu juga. Harga dirinya, yang dibangun di atas rasa takut orang-orang, tercoreng oleh satu perempuan asing. Itu tak bisa dibiarkan. Pagi ketiga, Asep datang lebih awal dari biasanya. Ia tidak hanya datang sendiri, tapi membawa Ujang Cengkir dan Dadan Lobe, 2 orang kepercayaan yang terkenal kejam dan tak punya belas kasihan. Pasar masih sepi, sebagian besar pedagang belum membuka lapak. Tapi lapak Sari sudah berdiri seperti biasa, rapi dan bersih, dengan sayuran segar tertata seolah tak pernah disentuh tangan kasar dunia luar. Asep berdiri di depan lapak itu tanpa basa-basi. Hari ini gua ambil 2 kali lipat. Sekalian buat denda karena kemarin lo songong, ucapnya dingin, nadanya tajam seperti belati. Ujang dan Dadan sudah bersiap di belakang, siap merusak, membalikkan meja, atau bahkan lebih dari itu. Namun Sari tetap duduk bersila di lantai, memunguti sisa daun bayam yang gugur. Ia tidak terlihat takut, sama sekali tidak. Saya tidak jual sayur untuk menafkahi maling, jawabnya pelan, tapi jelas terdengar. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Ujang melangkah maju, tapi Asep menahan dengan tangannya. Wajahnya memerah, emosinya meletup, namun ada sisa keraguan yang belum hilang sejak tatapan aneh hari itu. Tapi ego dan harga diri seorang preman jauh lebih besar dari rasa takut. Kalau begitu, biar gua yang ajarin lo caranya jadi orang pasar, katanya sambil menarik keranjang tomat dan membantingnya ke lantai. Tomat merah pecah, mencipratkan isinya ke tanah seperti darah. Tapi saat keranjang itu menyentuh lantai, angin di sekeliling mendadak berubah. Ujang dan Dadan merinding tanpa sebab. Sari berdiri perlahan, matanya menatap lurus pada Asep. Kali ini benar-benar terlihat, sekilat merah menyala di pupilnya, seolah ada kobaran kecil menyala dari dalam dirinya. Suara di pasar tiba-tiba hilang. Bahkan ayam-ayam yang biasanya ribut jadi diam. Saya sudah beri peringatan, Asep, ucapnya lirih, namun terdengar seperti gaung dari lorong gua tua. Tapi kau memilih jalan keras. Maka bersiaplah menerima pantulan dari kekerasan itu. Ujang terbatuk, mendadak merasa lehernya sesak. Dadan mencium bau gosong, seperti daging terbakar. Asep mundur setapak, menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak melihat apapun. Ia mencoba menepis rasa takutnya, mengumpat dalam hati, namun dadanya terasa berat, seperti ditekan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, lampu-lampu neon di lorong pasar berkedip, padahal hari masih pagi. Ujang terjatuh tanpa sebab, tubuhnya kejang-kejang sambil menggumam aneh. Dadan menjerit, memegang pundaknya yang mendadak melepuh seperti tersiram air panas. Asep,
yang paling keras kepala di antara mereka, masih mencoba bertahan. Tapi detak jantungnya berlari kencang, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Asep merasa seperti mangsa. Sari mengambil segenggam garam dari dalam kantong kecil di pinggangnya, lalu menaburkannya ke tanah sambil membaca doa dalam bahasa yang tak dikenali siapapun. Suara itu membuat tanah di bawah kaki Asep bergetar ringan. Ia mundur terbirit-birit, tak berkata apa-apa, meninggalkan Ujang yang masih menggeliat seperti kesurupan. Sari menatap punggung Asep yang menjauh, lalu berbisik lirih, itu baru peringatan kedua. Sejak insiden di Lapak Sari, pasar Cibinong tak lagi sama. Ujang cengkir belum sadar, matanya kosong menatap langit-langit rumahnya, mulutnya terus menggumam kata-kata tanpa arti. Dadan Lobe, yang dikenal kejam, sekarang hanya berani keluar rumah siang bolong, tubuhnya dibalut perban karena luka melepuh yang entah bagaimana bisa muncul begitu saja. Mereka yang dulu sombong kini jadi bahan bisik-bisik para pedagang, dan semua berujung pada satu nama, Sari. Asep mencoba menyangkal, ia bilang itu cuma kebetulan, mungkin Ujang kecapean, mungkin Dadan alergi sesuatu. Tapi jauh di dalam, ia tahu betul, itu bukan kebetulan. Ia bisa merasakannya, udara di sekitar pasar kini terasa lebih berat, lebih dingin saat melewati lorong barat. Bahkan binatang pun ikut gelisah. Kucing-kucing pasar tak berani lagi melintasi Lapak Sari. Burung-burung hilang entah kemana. Dan yang paling parah, setiap malam Asep mulai mengalami mimpi buruk yang sama berulang-ulang. Dalam mimpinya, ia terjebak di pasar yang sunyi, sendirian. Lapak-lapak tertutup, langit merah darah, dan kabut tebal menyelimuti lorong-lorong sempit. Dari kejauhan terdengar suara langkah, bukan manusia, tapi sesuatu yang berat, berapi, dan bernafas seperti binatang buas. Asep selalu berlari, tapi selalu berakhir di depan sebuah lapak sayur. Di sana, Sari berdiri. Tapi matanya tidak biasa, berubah menjadi bara menyala, dan dari belakang tubuhnya, muncul bayangan besar berkepala api dan bertaring, sesosok makhluk mengerikan yang menatap Asep seolah lapar akan jiwanya. Asep terbangun setiap kali sebelum makhluk itu menerkam. Nafasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat, dan selalu ada bau hangus di sekitar tempat tidurnya, padahal tidak ada yang terbakar. Ia mulai tidur dengan lampu menyala, bahkan menyimpan keris kecil warisan ayahnya di bawah bantal. Tapi itu tidak membantu. Mimpi itu kembali, setiap malam lebih jelas dan lebih dekat. Pada hari kelima, Asep mendengar kabar dari seorang tukang parkir tua, Lapak Sari semakin ramai. Orang-orang mulai datang dari luar pasar, bukan hanya untuk beli sayur, tapi untuk minta air daun dari Bu Sari. Konon air itu bisa menyembuhkan sakit kepala, pegal linu, bahkan mengusir mimpi buruk. Beberapa pedagang mulai percaya Sari bukan sembarang orang, tapi orang pintar yang sedang menyamar. Bahkan ada yang bisik-bisik bilang, dia keturunan orang gunung, punya penjaga dari alam gaib. Asep geram, tapi juga takut. Ia merasa kekuasaannya mulai pudar. Orang-orang mulai berani tersenyum lagi, bahkan ada yang menolak bayar uang keamanan. Seolah bayangan Sari berdiri di belakang mereka, memberi keberanian yang tak pernah ada sebelumnya. Ego Asep tercabik-cabik, tapi jiwanya dicekam rasa yang belum pernah ia kenal sebelumnya, gentar. Malam itu, Asep duduk sendiri di warung kopi dekat rel kereta, memandangi pasar yang mulai gelap. Asap rokok mengepul dari mulutnya, tapi tangannya bergetar saat menyulutnya. Di antara kepulan asap, matanya menangkap bayangan samar di ujung gang pasar, tinggi, besar, dan menyala merah redup seperti bara. Ia mengedipkan mata, bayangan itu hilang, tapi jantungnya berdebar lebih keras dari sebelumnya. Ia tahu, ini bukan lagi soal preman dan pedagang. Ini soal dunia yang tak kasat mata, dan ia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Tapi terlambat untuk mundur, karena malam itu, dari balik kegelapan, Banaspati mulai membuka matanya. Malam mulai larut ketika Asep akhirnya memutuskan pergi ke tempat yang tak pernah ia datangi sejak kematian ibunya, rumah tua milik Mbah Wirya, dukun sepuh yang dikenal angker di daerah Bojonggede. Ia berjalan melewati pematang sawah dengan hati penuh ketakutan. Bau tanah basah bercampur kabut malam menyesakkan napas. Di kepalanya masih terbayang bayangan tinggi besar bermata merah di ujung gang pasar. Ia tahu, ini bukan hal biasa. Dan kalau terus dibiarkan, bukan hanya ia yang celaka, seluruh pasar bisa jadi tumbal. Rumah Mbah Wirya terlihat seperti terperangkap dalam waktu. Dinding kayu yang sudah retak-retak, genteng tua yang diselimuti lumut,
dan suasana pekarangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Begitu mengetuk pintu, suara berat dari dalam menjawab, "Masuk, Sep." "Aku sudah nunggu." Asep tercekat. Ia tak pernah bicara pada Mbah Wirya sebelumnya, tapi orang tua itu tahu namanya, bahkan seolah sudah tahu kedatangannya. Di dalam, ruangan remang-remang dipenuhi bau menyan dan asap kemenyan yang bergulung pelan di langit-langit. Mbah Wirya duduk bersila di tikar pandan, mengenakan kain hitam dan kalung tulang binatang. Matanya sayu tapi tajam, seperti bisa menembus dada Asep. "Kau telah membangunkan sesuatu yang sudah lama tidur. Perempuan itu bukan manusia biasa, dan yang menjaganya, bukan dari dunia ini," kata Mbah Wirya sambil menutup matanya, seperti membaca gerak gaib. Asep menunduk, tubuhnya gemetar. "Saya cuma mau ambil iuran, Mbah." Dia yang mulai duluan melawan, tapi suara Asep terdengar kecil, seperti anak kecil mengadu di depan guru. Mbah Wirya membuka mata, kali ini merah berair. Dia tak melawan, dia memperingatkan, "Tapi kau langgar batasnya." Penjaganya sekarang terbangun, Banaspati warisan leluhur tua dari timur gunung. Dulu ia dikurung, dan sekarang ia menunggu darah balasan. Banaspati itu makhluk api. Ia tak hidup, tapi tak mati. Ia hanya butuh alasan untuk muncul, dan kau sudah memberikannya, lanjut Mbah Wirya. Asep memegangi kepala, telinganya berdengung, jantungnya serasa diperas. "Lalu saya harus apa? Saya gak mau mati, Mbah. Saya gak mau jadi kayak Ujang atau Dadan." Teriaknya putus asa, tapi Mbah Wirya hanya memandang dengan iba. "Kalau kau ingin hidup, kau harus minta maaf. Bukan padaku, tapi pada penjaganya." Asep mendongak, menatap Mbah Wirya tak percaya. "Minta maaf? Sama makhluk itu?" Ia nyaris tertawa, tapi suara tawanya hanya berakhir dengan batuk dan ketakutan. "Bukan cuma maaf," ucap Mbah Wirya pelan, "tapi pengakuan dan penyerahan." Kata-kata itu menggantung di udara. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tapi Asep bisa merasakan maksudnya, menyerahkan sesuatu yang penting, mungkin bahkan nyawa. Saat hendak pergi, Mbah Wirya menepuk pundaknya. "Ingat, Sep, kalau malam ini kau bermimpi lagi, jangan lari. Hadapi, tatap matanya, dan minta ampun." Asep mengangguk dengan lemas, lalu melangkah pulang dengan tubuh menggigil. Langit malam tampak kelam tak berbintang. Dan saat ia tiba di depan kontrakannya, angin berhembus aneh. Dingin, menyusup ke tulang. Ia menoleh ke belakang. Di sana, di bawah lampu jalan yang berkedip, berdiri sesosok bayangan tinggi besar. Matanya menyala merah. Dan kali ini, bayangan itu tidak hanya menatap. Ia melangkah maju. Malam itu, Asep tidak berani memejamkan mata. Tubuhnya gemetar meski sudah menyelimuti diri dengan 2 lapis sarung. Ia menyalakan semua lampu di kontrakannya, menaruh keris kecil warisan ayahnya di atas dada, dan membakar kemenyan yang ia beli dari pasar. Tapi rasa takut itu menembus semua pertahanannya. Ia bisa merasakan kehadiran makhluk itu, dekat, sangat dekat, seolah hanya menunggu Asep lengah 1 detik saja. Sekitar pukul 2 dini hari, kantuk menyeret Asep masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Namun ia langsung terbangun, bukan di dunia nyata, tapi di dalam mimpi yang terasa terlalu nyata. Ia berdiri di tengah pasar yang kini berubah menjadi lautan api. Lapak-lapak terbakar, sayur-sayuran hangus, dan asap menyesakkan dadanya. Di tengah kobaran, ia melihat Sari berdiri membelakanginya. Rambutnya terurai panjang, berkibar tertiup angin, dan tubuhnya dikelilingi lingkaran bara yang tak bisa ditembus. Asep mencoba mendekat, tapi tanah di bawah kakinya retak dan dari celah-celahnya menyembur api merah. Suara geraman berat terdengar dari balik kabut asap. Suara itu bukan suara manusia, melainkan suara dari kedalaman yang tidak seharusnya eksis di dunia fana. Dari balik kepulan asap dan api, muncul makhluk besar setinggi 3 meter, bertubuh api menyala, bermata merah darah, dengan kuku panjang seperti belati. Banaspati. Makhluk itu menatap Asep dengan sorot lapar, bukan sekadar ingin membunuh, tapi ingin mengoyak jiwa. Tubuh Asep lemas, lututnya jatuh ke tanah. Ampun, saya gak tahu, saya cuma mau ngambil iuran, saya gak tahu dia punya penjaga," ucapnya terbata-bata, suaranya tercekat antara isak dan jeritan. Tapi makhluk itu tak peduli. Ia melangkah maju, setiap pijakan membakar lantai pasar. Api menjalar ke tubuh Asep. Bajunya terbakar, kulitnya melepuh, dan teriakan Asep menggema panjang ke langit mimpi yang merah menyala. Di detik terakhir sebelum api menjilat wajahnya,
tiba-tiba sosok Sari menoleh. Matanya bercahaya terang, dan dari mulutnya meluncur suara lantang, seolah bukan berasal dari dirinya sendiri. Bukan kematian yang kau takutkan, Asep, tapi kegelapan jiwa yang tak bisa kembali. Tangan Sari terangkat, dan seketika, api padam. Banaspati berhenti melangkah, lalu menghilang seolah menguap. Asep tersungkur, dunia mimpi itu runtuh, dan ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, seolah baru keluar dari neraka. Di dunia nyata, ia terbangun dengan tubuh lemas. Tapi satu hal berbeda, keris warisan ayahnya patah menjadi dua, meski tidak pernah tersentuh. Dan di lantai kamarnya, ada jejak hitam hangus berbentuk telapak kaki, besar, tak seperti kaki manusia. Untuk pertama kalinya, Asep sadar, ini bukan tentang dendam, ini tentang kesalahan besar yang harus ditebus. Dan jalan penebusannya, mungkin harus dimulai dari berhadapan langsung dengan Sari. Pagi itu, pasar Cibinong diselimuti kabut tipis. Langit masih kelabu ketika Asep, dengan langkah berat dan wajah pucat, berjalan menuju lapak Sari. Ia tak lagi mengenakan jaket kulit kebanggaannya. Kali ini, tubuhnya dibungkus sweater lusuh dan sarung yang masih menyisakan bekas gosong di bagian bawah. Tak ada lagi aura preman dalam dirinya. Yang tersisa hanya lelaki remuk yang telah melihat sisi lain dunia, sisi yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Para pedagang yang biasa menunduk ketika Asep lewat kini hanya memandangnya heran. Beberapa bahkan berbisik, memperhatikan caranya berjalan yang tampak limbung. Tapi Asep tak menggubris. Langkahnya terus menuntunnya ke lapak sayur yang mulai ramai. Sari sedang menata tomat, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Asep bisa merasakan hawa panas aneh menyelimutinya saat ia mendekat. Udara di sekitar lapak itu seperti menggumpal, berat, sakral. Sari tidak menoleh saat Asep berdiri di depannya. Hanya tangannya yang tetap sibuk menyusun ikatan bayam dan kangkung. Asep menunduk, lalu bersimpuh di depan lapak itu, mengejutkan para pedagang yang melihat. Saya datang bukan buat cari masalah, suaranya bergetar. Saya tahu saya salah. Saya sudah melewati batas. Saya, mohon maaf, Bu Sari. Apapun yang saya perbuat, tolong, cukupkan sampai di sini. Sari diam, lalu, pelan-pelan, ia mendongak menatap Asep. Matanya tenang, tapi dalam. Kau pikir ini cuma soal dendam, Asep? Ucapnya pelan. Yang menjagaku bukan aku panggil untuk membalas, tapi untuk menjaga batas. Kau dan teman-temanmu sudah terlalu lama melewati batas itu. Batas antara hak dan rakus. Antara kuat dan semena-mena. Kata-kata itu seperti tamparan bagi Asep. Tubuhnya gemetar, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku tahu, lanjut Sari, suaranya kini seperti bukan milik manusia biasa, melainkan suara yang menggema dari jauh, penuh wibawa, seolah datang dari tanah dan langit sekaligus. Banaspati tak akan berhenti sebelum kau benar-benar bersih. Bukan hanya mulutmu yang meminta maaf, tapi juga perbuatanmu. Kau harus bersih. Dan untuk itu, kau harus kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Asep menengadah, bingung. Tempat bermula, tanyanya lirih. Sari mengangguk pelan. Temui keluargamu yang dulu kau tinggalkan. Kembalikan semua uang yang kau rampas. Dan bawa sesajen ini, katanya sambil menyodorkan sebuah bungkusan kain merah, ke perempatan tua di tengah hutan larangan malam Jumat ini. Di sanalah kau akan tahu apakah kau layak diampuni. Lapak menjadi sunyi, bahkan angin pun berhenti berhembus. Asep menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Ia tahu ini bukan sekadar tugas, ini adalah ujian hidup atau mati. Dan yang paling menakutkan bukanlah perjalanannya, melainkan bahwa ia harus menghadapi dirinya sendiri, semua dosa dan kebusukan yang selama ini ia anggap kekuatan. Saat Asep melangkah pergi, para pedagang tetap terdiam. Tapi di sudut pasar, seekor kucing hitam melintasi jalan, menatap Asep lama sebelum akhirnya berlalu. Mungkin itu kebetulan, atau mungkin, itu pertanda bahwa malam Jumat nanti, tak hanya manusia yang akan menunggu kedatangannya. Malam Jumat datang seperti kabar kematian. Langit mendung menutup bulan, dan udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menunggu di balik kegelapan. Asep berdiri di tepi hutan larangan, menggenggam bungkusan kain merah dari Sari. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya, meski udara menusuk seperti es. Jalan setapak yang hanya diterangi obor kecil terasa panjang dan mencekam. Pepohonan tinggi menjulang, rantingnya seperti tangan-tangan tua yang ingin mencengkeram. Ia terus berjalan mengikuti bisikan.
hati. Semakin dalam ke dalam hutan, suara jangkrik mendadak hilang, dan digantikan oleh keheningan aneh. Beberapa kali Asep merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang, tapi setiap ia menoleh, hanya bayangan pepohonan yang bergoyang pelan. Ketika ia sampai di perempatan batu tua, napasnya tercekat. Di sanalah, tengah-tengah tanah lapang dikelilingi pepohonan mati, ia meletakkan bungkusan sesajen. Tanah di bawahnya berdenyut, seolah bernapas. Asep berlutut, menunduk, lalu membaca doa yang diajarkan Mbah Wirya. Suaranya bergetar, "Ampuni saya bukan siapa-siapa, saya minta dimaafkan, oleh yang hidup dan yang tidak." Tapi sebelum ia menyelesaikan ucapannya, angin berputar hebat di sekelilingnya. Obor padam, hutan jadi gelap gulita. Lalu, suara itu datang. "Darahmu bau dosa, tapi jiwamu belum sepenuhnya mati." Suara itu berat dan dalam, datang dari segala arah. Di hadapan Asep muncul bayangan api, menyala perlahan hingga wujud Banaspati muncul, lebih besar dari sebelumnya, dengan mata menyala seperti bara neraka. Tapi ada perbedaan, kini, makhluk itu tak langsung menyerang. Ia berdiri diam, menunggu. Menilai, Asep tak kuasa berdiri. Ia menangis, tubuhnya menggigil. "Ambil nyawa saya kalau perlu, tapi lepaskan mereka. Lepaskan Ujang, Dadan, semuanya, saya yang salah. Saya yang harus bayar," teriaknya, suara serak memecah sunyi. Tanah bergetar, api di tubuh Banaspati berdenyut. Tapi kemudian, dari langit turun cahaya remang kekuningan, menyinari perempatan. Banaspati mengangkat tangan besarnya dan menancapkan kukunya ke tanah. Seketika, bumi di sekitar Asep merekah. Dari celah itu keluar asap hitam, dan terdengar suara rintihan, jeritan, dan tangis. Suara para korban, Ujang, Dadan, para pedagang yang pernah dipalak. Jiwa-jiwa yang tersimpan dalam luka masa lalu Asep. Ia melihat mereka semua, dan saat itu pula ia sadar, penebusan bukan soal minta maaf, tapi menanggung semua yang pernah dilukai. Tiba-tiba, Banaspati melangkah mundur, lalu lenyap dalam api. Asap hitam pun perlahan menghilang. Tapi perempatan kini berubah. Pohon-pohon tumbang, tanah hangus terbakar. Dan di tengah lapangan itu, Asep pingsan, dengan dada terbuka lebar, bukan oleh luka fisik, tapi oleh beban yang akhirnya mulai ia tanggung dengan rela. Saat fajar menyingsing, ia ditemukan oleh seorang kakek tua yang sedang mencari kayu bakar. Asep masih hidup, tapi sejak malam itu, matanya berubah. Ia bisa melihat apa yang tak terlihat. Dan beban barunya adalah hidup, untuk menebus dosa, satu demi satu, hingga waktunya tiba. Sejak malam itu, hidup Asep tak pernah kembali seperti semula. Matanya, yang dulu hanya memandang dunia dengan keserakahan, kini bisa melihat jauh lebih dalam, terlalu dalam. Setiap kali ia menatap seseorang, bayangan kelabu seperti kabut melayang di belakang mereka. Ada yang dipenuhi cahaya samar, ada pula yang diselimuti hitam pekat, berbisik lirih dengan suara-suara dari masa lalu. Asep tak tahu itu anugerah atau kutukan, tapi satu hal pasti, ia tak bisa memejamkan mata tanpa melihat arwah yang berkeliaran di antara manusia. Suatu pagi, ia duduk diam di sudut pasar, memandangi seorang ibu tua yang menjual bawang merah. Di belakang wanita itu, berdiri sosok lelaki tua berpakaian zaman dahulu, menatap Asep tajam. Asep mengangguk perlahan, sebagai bentuk penghormatan. Lelaki itu membalas anggukan, lalu menghilang. Pedagang-pedagang yang dulu takut padanya kini kebingungan melihat Asep yang pendiam, sering melamun, dan kadang berbicara sendiri. Mereka tidak tahu bahwa Asep sedang berjuang menyaring mana yang nyata dan mana yang berasal dari alam gaib. Suatu malam, Asep berjalan pulang melewati jalan kecil dekat sungai. Di sana, ia melihat sosok perempuan berdiri di pinggir jembatan, mengenakan kebaya lusuh dan wajah pucat. Asep tahu dia bukan manusia, tapi ketika ia hendak menunduk dan lewat begitu saja, perempuan itu berkata lirih, "Anakku, dia meninggal di tanganmu, di pasar, kau ingat?" Suara itu membuat lutut Asep lemas. Ia menangis, meminta maaf, mengenali perempuan itu sebagai ibu dari seorang pemuda pengamen yang dulu ia aniaya karena tak mau bayar uang keamanan. Sejak saat itu, setiap dosa yang pernah ia buat muncul dalam bentuk roh yang menuntut pengakuan, kadang pengampunan, kadang hanya ingin didengar. Asep mulai menulis nama-nama mereka dalam buku kecil. Setiap hari, ia menyalakan dupa dan membaca doa untuk satu nama. Ia tak lagi menjadi preman,
melainkan pengembara spiritual yang mencoba membersihkan dosa dengan cara yang belum tentu bisa menebus semuanya. Sari, yang selama ini hanya mengamati dari kejauhan, akhirnya datang menghampirinya suatu siang. "Kau sudah membuka mata, tapi bebanmu baru separuh," katanya pelan sambil menyerahkan sebuah lembaran kain putih yang diikat simpul. "Ini untuk perjalananmu selanjutnya. Akan datang waktunya ketika roh-roh itu tak cukup hanya diberi doa. Kau harus membantu mereka menyelesaikan urusan yang tertunda di dunia ini." Asep menerima kain itu tanpa bertanya. Ia tahu, semakin dalam ia melangkah, semakin berat yang akan ia pikul. Tapi ia juga sadar, hidupnya bukan miliknya lagi. Ia adalah jembatan, antara yang hidup dan yang mati. Setiap langkah yang ia ambil kini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua yang pernah ia hancurkan. Dan di malam harinya, ketika ia kembali membuka buku catatannya, nama berikutnya muncul sendiri di halaman kosong, "Ai, tukang parkir, terbunuh tanpa sengaja di belakang pasar." Asep terdiam, menggenggam kertas itu dengan mata yang kembali basah. Satu demi satu, dosa itu menuntut penebusan. Dan ia akan melaluinya, walau harus menapak di antara dua dunia. Malam itu, langit seperti menahan napas. Asep duduk di depan gubuk tuanya, ditemani lampu minyak yang nyalanya bergoyang kecil. Buku catatannya terbuka di pangkuan, dan nama, Ai, tertulis jelas di halaman yang sebelumnya kosong. Ai, tukang parkir yang ia pukuli hingga tewas dalam perebutan setoran 2 tahun silam. Dulu Asep mengira mayatnya hanyut di kali dan dilupakan. Tapi nyatanya, dosa itu masih hidup. Dan kini, menuntut balas. Menjelang tengah malam, suara gemerisik daun mulai terdengar dari luar. Tak ada angin, hanya suara itu, pelan, menyusup, seperti langkah kaki yang diseret. Asep tahu waktunya telah tiba. Ia menyalakan dupa, lalu membaca doa seperti yang diajarkan Mbah Wirya. Tapi malam ini berbeda. Suara doanya gemetar. Ada rasa takut yang tak bisa ia tolak, karena ia tahu, Ai bukan sekadar roh penasaran. Ia adalah dendam yang dirawat oleh kematian. Pintu gubuk berderit. Sosok tinggi kurus berdiri di ambang pintu. Wajahnya rusak, matanya tinggal rongga, dan dada kirinya berlubang seperti bekas hantaman keras. Asep menahan napas. Tubuh itu adalah Ai. Tapi bukan Ai yang dulu ia kenal. Ini adalah wujud dendam murni, penuh amarah yang membusuk. "Kau pikir doa cukup?" Suaranya serak, seperti logam yang digesek. "Aku mati sambil menggigit lidah karena ulahmu, dan anakku lahir tanpa pernah tahu siapa ayahnya." Asep terisak. Aku mau tebus, Yi. Apapun, kau ingin aku bantu anakmu. Aku siap, aku rela bayar apapun." Tapi roh itu menggeleng pelan. "Kau sudah mati di mataku. Yang aku inginkan cuma satu, kau ikut aku." Tiba-tiba, udara di dalam gubuk menjadi dingin membeku. Lampu minyak padam. Kegelapan menyelimuti semuanya, hanya tersisa suara langkah Ai yang makin mendekat. Dalam detik-detik itu, Asep merasa jantungnya terhenti. Ia bisa merasakan napas dingin di belakang lehernya. Tapi tiba-tiba, dari luar gubuk terdengar bunyi lonceng kecil, disusul suara langkah ringan. Sari muncul di ambang pintu, membawa kendi air dan kain putih yang pernah ia berikan. Dengan tenang, ia menyiramkan air dari kendi itu ke tanah, lalu membentangkan kain putih ke arah roh Ai. "Yang hidup punya jalan, yang mati punya batas. Kembalilah ke tempatmu, sebelum kau dihukum oleh alam yang lebih dalam," ucap Sari. Sosok Ai meraung keras, tubuhnya terbelah menjadi asap dan serpihan arang, lalu lenyap di telan bumi. Tapi tidak pergi sepenuhnya. Sebelum menghilang, ia menatap Asep dengan mata kosong dan berkata, "Tebuslah, sebelum aku kembali." Malam itu, Asep tak tidur. Ia hanya duduk bersandar, tubuhnya lemas, dan untuk pertama kalinya sejak menjadi manusia baru, ia merasa takut benar-benar kehilangan jiwanya. Di pagi hari, Asep pergi ke rumah janda Ai, menyerahkan uang tabungannya dan memohon izin untuk membantu anak Ai sekolah. Ia tahu, ini belum cukup, tapi ini awal, karena sejak malam itu, Asep sadar, dosa tak hanya meninggalkan jejak, ia bisa hidup kembali, dalam bentuk yang paling mengerikan. Sejak kejadian malam itu, Asep tak lagi bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Setiap kali ia terpejam, suara-suara memanggil dari balik gelap. Nama-nama berdengung di telinganya, sebagian ia kenal, sebagian lain samar, wajah-wajah orang yang pernah ia aniaya, dipalak, bahkan dibunuh secara tidak langsung. Pagi harinya,
ia menemukan bekas jejak kaki basah di lantai gubuknya, padahal malam itu tak ada hujan. Sebuah paku berkarat tergeletak di bawah bantalnya. Arwah-arwah itu tidak hanya menuntut. Mereka mengintai. Sari memperingatkannya, ketika pintu antara dua dunia terbuka, mereka yang tak selesai akan datang. Bukan hanya untuk dilunasi, tapi untuk mencoba menarikmu agar tak bisa kembali. Asep hanya mengangguk, matanya sayu, tubuhnya lelah. Ia mulai sering berbicara sendiri, bukan karena gila, tapi karena terlalu sering berunding dengan yang tak kasat mata. Kadang, ia seperti orang yang tak berada di sini, berbicara kepada seseorang yang berdiri di sudut gelap gubuk, padahal tak ada siapa-siapa. Suatu malam, 3 roh muncul sekaligus. Seorang remaja perempuan yang pernah dipukul karena mencuri tomat, seorang pengamen tua yang ia usir hingga jatuh dari becak, dan seorang satpam pasar yang Asep aniaya bersama kelompoknya hanya karena tak mau membayar uang keamanan. Mereka tidak menyerang, tidak bicara, hanya diam mematung, mengelilingi tempat tidur Asep semalaman. Menatapnya, menghukum dengan tatapan yang tak bisa ia tolak. Saat fajar menyingsing, mereka lenyap, tapi meninggalkan bau hangus dan bulu kuduk yang tetap berdiri. Asep mulai mencatat nama-nama itu, satu persatu. Ia mencari keluarga mereka, ia berikan bantuan semampunya, tapi di saat yang sama, kesehatannya menurun. Rambutnya rontok, kulitnya pucat, tubuhnya makin kurus. Sari berkali-kali mengingatkannya untuk tidak menanggung terlalu banyak beban sekaligus. Kau bukan dewa, kau hanya manusia. Kalau kau buka semua pintu sekaligus, mereka akan tinggal di dalammu, dan takkan pernah keluar, katanya lirih. Namun Asep tak peduli, ia merasa ini sudah jalannya. Ia memilih menebus, meski dengan napas sendiri sebagai bayaran. Setiap malam ia menyusuri pasar, menaburkan bunga di sudut-sudut yang dulu menjadi tempatnya menindas. Ia bicara sendiri, memohon maaf di bawah gerobak, di balik tiang listrik, di depan warung sayur. Orang-orang mulai menganggap Asep gila, tapi ada pula yang mulai memahami, bahwa ini bukan kegilaan. Ini penebusan yang menyakitkan. Suatu malam, Asep bermimpi berada di sebuah jembatan panjang yang tak terlihat ujungnya. Di sisi kiri, para arwah berbaris dalam diam, dan di sisi kanan, api berkobar hebat. Di ujung jembatan, ada sosok perempuan tua berjubah hitam, duduk dengan wajah tertutup kain. Jika kau lewat ke sini, takkan ada jalan kembali, suara itu menggema. Ketika Asep terbangun, tangannya memegang batu kecil, dan batu itu bukan dari gubuknya. Bab ini ditutup dengan Asep berdiri sendirian di tengah pasar yang telah mulai sepi. Malam turun perlahan, di antara keramaian yang memudar, ia melihat siluet arwah lain mulai berdatangan, satu persatu menyebut namanya. Kini, bukan hanya menunggu ditebus, mereka datang dengan urusan masing-masing. Dan Asep tahu, waktunya makin sedikit. Malam Jumat itu turun dengan suhu yang tak biasa. Udara pasar Cibinong lebih dingin dari biasanya, seperti ada kabut yang menyelinap diam-diam dari celah-celah dunia lain. Asep duduk bersila di tengah pelataran kosong, tubuhnya dibungkus kain putih pemberian Sari. Di hadapannya, dupa menyala pelan, sementara suara gamelan samar terdengar entah dari mana. Tapi yang membuat malam itu berbeda adalah sosok yang muncul dari kegelapan, seorang lelaki tua berambut gimbal, mata merah membara, membawa tongkat dari tulang manusia. Namanya Ki Antrakasa, penjaga gerbang antara dunia arwah dan dunia nyata. Ia bukan roh yang menuntut. Ia adalah penegak keseimbangan, yang datang hanya saat manusia menentang kodrat. Ki Antrakasa memandangi Asep, lalu meletakkan sebilah keris kecil berlumur darah kering di depannya. Kau ingin semua dosamu dihapus dalam satu malam. Bisa, ucapnya dingin, tapi syaratnya, satu nyawa manusia, yang belum pernah kau lukai. Orang tak berdosa, tumbal murni. Asep terkejut, tawaran itu seperti pisau di tenggorokannya. Ia bisa mengakhiri penderitaan, bebas dari arwah-arwah yang menghantui, hidup seperti orang normal. Tapi harga yang diminta terlalu besar. Ia teringat wajah anak kecil yang menjual balon di ujung pasar, atau ibu-ibu tua penjual tempe yang sering memberinya teh saat ia kelaparan. Haruskah salah satu dari mereka ia jadikan korban? Demi penebusan yang cepat, Sari datang saat upacara hampir dimulai. Ia menatap Asep dengan mata basah, penuh luka dan ketegasan. Kalau kau pilih jalan darah, kau akan menebus dosa dengan dosa baru. Tak akan ada ujung, hanya darah, lalu darah lagi, sampai kau jadi iblis yang sama seperti dulu.
Kalimat itu membuat Asep gemetar. Ia menatap keris di depannya. Tangan kirinya sudah menggapai gagangnya, tapi hatinya memberontak. Dalam keheningan, suara arwah-arwah mulai menggema di sekeliling. Mereka membisikkan janji, bebas dari siksaan, tidur nyenyak, tak lagi dihantui. Tapi di tengah semua itu, suara anak kecil terdengar paling jelas, "Paman Asep, jangan pilih aku ya." Asep menoleh dan melihat bayangan samar anak kecil yang dulu pernah ia beri nasi bungkus setelah bertobat. Bayangan itu tersenyum, lalu menghilang. Air mata Asep jatuh. Ia berdiri, menatap Ki Antrakasa yang menunggu keputusan. "Kalau aku harus mati menebus semua ini, biar aku yang tumbal. Aku tak akan ambil nyawa orang lain. Biarkan mereka damai, tapi jangan pakai darah yang bersih," ucapnya tegas. Ki Antrakasa terdiam sejenak, lalu mengangkat tongkatnya ke langit. Petir menyambar, tapi bukan untuk menghukum, melainkan membuka langit. Ribuan arwah muncul di atas mereka, lalu satu persatu menunduk dalam diam. Ritus gagal, tapi malam itu, Asep tidak kalah. Ia menang, atas dirinya sendiri. Dan justru karena penolakannya terhadap kesepakatan darah, para arwah perlahan mulai memudar. Tidak lenyap, tapi tak lagi memburu. Mereka seperti menunggu, mengamati, seolah memberi waktu untuk melihat apakah Asep benar-benar menebus dosanya, dengan pilihan yang paling suci, tidak menambah luka baru demi menutup luka lama. Beberapa hari setelah malam ritus itu, Asep berjalan sendirian menyusuri pinggiran pasar, lalu keluar menuju kebun kosong di ujung kampung. Di sanalah, bisikan-bisikan dari alam gaib kembali membimbingnya, bukan dalam bentuk teror, tapi petunjuk samar. Ada sesuatu yang harus ia lihat, sesuatu yang telah lama dikubur, bukan hanya oleh tanah, tapi oleh kelupaan dan dosa. Dan ketika ia tiba di ujung semak belukar, hatinya terasa seperti diremas, 7 gundukan tanah kecil, tanpa nisan, tanpa nama. Hanya sunyi yang menjaga. Asep terdiam. Ia tahu tempat ini. Dulu, saat masih jadi penguasa gelap pasar, ini adalah lokasi pembuangan. Siapapun yang membuat masalah atau berani melawan, bisa hilang di sini. Dan ia, Asep, adalah bagian dari tangan yang melaksanakan perintah. "Kami cuma menjalankan perintah," begitu alasan yang dulu ia genggam erat. Tapi sekarang, gundukan-gundukan itu berbicara lebih keras daripada pembelaan apapun. Mereka tak bersuara, tapi hadir dengan beban sejarah. Tangannya gemetar saat mulai membersihkan gundukan itu. Ia membeli papan kayu kecil dari tukang bangunan dan menuliskan satu persatu kalimat, "Maafkan aku. Aku belum tahu namamu, tapi aku berjanji tak akan melupakan." Ia menaruh bunga liar yang dipetik sepanjang jalan. Tak ada doa keras, hanya desahan napas dan air mata. Dan entah mengapa, angin di sekitar mulai terasa lebih lembut, seolah semesta pun mengerti, bahwa penyesalan paling tulus tak perlu saksi, cukup hati yang berserah. Sari menyusulnya sore itu. Ia membawa kendi air dan kain putih. Bersama-sama, mereka menyirami tanah makam, lalu duduk dalam diam. Mereka tak pernah minta balas. Hanya ingin dikenang. Itu saja, kata Sari lirih. Asep mengangguk. Aku dulu bahkan lupa wajah-wajah mereka. Sekarang, mereka tak pernah hilang dari pikiranku. Keduanya terdiam lagi. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan cahaya keemasan yang mengguyur tanah sunyi itu. Malamnya, Asep bermimpi. Ia berada di tengah hutan, dikelilingi cahaya-cahaya kecil seperti kunang-kunang. Tapi dari cahaya itu, muncul wajah-wajah yang dulunya buram. Kini mereka jelas. Mereka tidak tersenyum, tidak juga marah. Hanya memandang. Tapi untuk pertama kalinya, Asep tidak merasa takut. Ia merasa dikenali. Seperti seorang murid yang akhirnya diakui oleh gurunya. Kesakitan berganti ketenangan yang asing tapi hangat. Keesokan harinya, orang-orang mulai memperhatikan perubahan di tempat itu. Para pedagang heran melihat papan-papan kecil yang berjajar rapi di tanah kosong. Tak ada yang tahu kisahnya, tapi satu persatu orang mulai menaruh bunga, sekadar lewat dan mengucap doa. Asep tak bicara banyak, ia hanya bilang, tempat ini dulunya tempat buang. Sekarang, biarlah jadi tempat ingat. Di balik wajahnya yang semakin tirus dan tubuh yang mulai ringkih, Asep perlahan dikenal bukan lagi sebagai preman pasar, tapi penjaga makam tak bernama. Orang-orang menyebutnya dengan pelan dan hormat, Asep Saksi. Ia tak meminta itu, tapi mungkin, ini bagian dari perjalanan yang tak bisa dibeli, pengakuan dari dunia yang pernah ia lukai, bahwa ia mencoba memperbaiki. Dan malam itu,
Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Asep bisa tidur tanpa suara-suara. Tak ada yang memanggil, tak ada yang menangis. Hanya keheningan, yang akhirnya terasa damai. Hening malam kembali menyelimuti langit Cibinong. Tapi malam itu berbeda. Suasana damai yang sempat menyelimuti hati Asep mendadak terasa rapuh, seakan ada yang mengintai di balik bayang-bayang. Angin bertiup lebih dingin, dan api lilin di dalam rumahnya berkedip-kedip meski tak ada jendela terbuka. Sari yang sedang menyeduh air di dapur merasa gelisah. Dan Asep, yang tengah merenung di teras, mendengar suara yang sudah lama ia kira telah lenyap. Kau pikir semua sudah selesai, Asep? Sosok itu muncul dari kegelapan. Bukan bayangan, bukan mimpi. Tubuhnya hitam legam, penuh luka membusuk yang terus mengeluarkan asap pekat. Tapi matanya seperti mata manusia yang diseret mati dalam keadaan tak rela. Kau bunuh aku pertama kali. Bahkan sebelum kau jadi preman pasar, sebelum kau kenal kekuasaan dan darah, bisiknya. Asep mematung, jantungnya berdegup liar. Ia tahu siapa itu, Nandar, teman masa kecilnya yang dulu ikut mencuri bersama di pasar, tapi yang nasibnya justru tamat di tangan Asep sendiri. Waktu seolah runtuh di kepala Asep. Ia kembali ke tahun-tahun penuh lapar, di mana ia dan Nandar sering mencopet demi makan. Hingga satu hari, saat dikejar massa, Asep mendorong Nandar ke tengah kerumunan agar dirinya bisa lolos. Nandar dipukuli hingga mati, dan Asep lari, bersembunyi, lalu perlahan melupakan. Tapi malam ini, arwah Nandar datang bukan untuk sekadar mengingatkan. Ia datang menuntut, kau biarkan aku mati dalam ketakutan, dalam pengkhianatan. Kau selamat karena mengorbankan sahabatmu sendiri. Sari berdiri di balik pintu dengan tubuh gemetar. Ia melihat Asep merangkak jatuh, memegangi kepalanya. Kalau kau mau nyawaku, ambil. Teriak Asep dalam tangis. Tapi Nandar tak bergerak. Ia hanya berdiri, matanya menembus jiwa Asep. Bukan nyawamu yang aku mau. Aku ingin kau mengingatku, dengan cara yang benar. Jangan jadikan aku hanya dosa. Aku pernah tertawa bersamamu. Kita pernah punya mimpi kecil. Tapi kau kubur semuanya demi bertahan hidup. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau. Asep menunduk, menangis dalam sunyi. Ia menggeser tikar, lalu mengambil sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, ada foto lama, dua anak kecil tersenyum, berdiri di depan gerobak sayur tua. Ia menggenggam foto itu, lalu berjalan keluar, ke arah tanah kosong tempat makam-makam tanpa nisan. Dengan tangan gemetar, ia menancapkan papan baru bertuliskan, Nandar, maafkan aku. Teman pertamaku, korban pertamaku. Langit mulai bergemuruh, awan mendung seperti menangis, tapi bukan karena murka. Air hujan turun perlahan, menyapu tanah yang baru digali dan papan yang baru ditancapkan. Sosok Nandar perlahan memudar, tapi sebelum lenyap, ia tersenyum samar, untuk pertama kalinya. Kau masih tetap bajingan, tapi setidaknya sekarang kau belajar menangis. Lalu hilang, seperti embun di pagi hari. Asep jatuh terduduk, tak ada lagi air mata. Hanya dada yang terasa kosong, tapi dalam kekosongan itu, ada ruang baru, ruang untuk harapan. Sari mendekat, memeluknya dari belakang. Mereka tak berkata apa-apa, tapi malam itu, mereka tahu, perjalanan panjang menuju penebusan hampir mencapai ujungnya. Masih ada bab terakhir, tapi arwah yang paling sulit akhirnya sudah dilepas, dengan pengakuan yang paling jujur. Matahari pagi itu bersinar dengan tenang di atas pasar Cibinong, seakan tahu bahwa hari itu adalah hari perpisahan. Para pedagang membuka lapak seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda di udara, semacam bisikan lembut yang membuat mereka bicara lebih pelan, melangkah lebih hati-hati. Di ujung gang sayur, berdirilah Asep dengan mengenakan baju koko putih lusuh dan peci tua, tubuhnya kurus namun tegak. Ia memandangi pasar seperti seorang ayah tua menatap anak-anaknya sebelum berpamitan. Sari berdiri di sampingnya, membawa sebuah buntelan kecil berisi pakaian dan sebungkus makanan. Ia tak berkata banyak sejak pagi. Ia tahu, hari ini bukan sekadar kepergian Asep dari pasar. Ini adalah penebusan terakhir, melepaskan, mengikhlaskan, dan mengubur sisa-sisa kehidupan lama yang dulu dipenuhi kekuasaan, darah, dan teriakan. Asep menarik napas panjang, lalu berjalan pelan menuju kios-kios. Satu persatu, ia mengulurkan tangan kepada pedagang, mencium punggung tangan para ibu, menunduk kepada para pemuda yang dulu ia hardik. Tak ada kata panjang, hanya pelukan-pelukan kaku yang dipenuhi perasaan campur aduk.
Beberapa masih takut, beberapa menangis. Tapi semua bisa merasakan bahwa Asep yang sekarang bukan lagi Asep yang dulu. Ia bukan lagi pemalak, bukan penguasa, bukan hantu di siang bolong. Ia adalah saksi hidup yang telah melewati neraka batin dan kembali sebagai manusia biasa, rapuh, menyesal, dan siap memulai kembali. Tepat di depan gerbang pasar, Asep berhenti. Ia menengok ke belakang untuk terakhir kalinya. Kilatan wajah-wajah masa lalu menari dalam pikirannya, kawan dan lawan, korban dan pelindung, semuanya membentuk satu cerita yang tak akan pernah bisa dihapus. Pasar ini pernah jadi neraka, tapi juga tempat aku belajar jadi manusia, gumamnya lirih. Dan dengan langkah pelan, ia berjalan menjauh, menyusuri jalan kampung menuju pondok kecil yang telah disiapkan Sari di pinggir hutan. Namun ketika langit mulai meredup, suara dari pengeras suara masjid menggema, nama Asep disebut dalam doa. Ustadz kampung memimpin tahlilan kecil. Bukan untuk kematian, tapi untuk kelahiran baru. Orang-orang mulai menyebutnya bukan lagi Asep preman, tapi Asep saksi, Asep yang bertobat, yang tidak hanya melawan preman lain, tapi melawan preman terbesar dalam dirinya sendiri, kesombongan, kekuasaan, dan dendam. Malam harinya, Asep duduk di beranda pondok, memandangi langit yang bersih dari awan. Tak ada suara banaspati, tak ada jeritan gaib, tak ada mimpi buruk, hanya desir angin dan nyanyian jangkrik. Ia menghela napas, lalu berkata kepada Sari, "Kalau nanti aku mati, jangan kubur aku di pemakaman elit. Cukup di tanah kosong itu, di antara mereka yang tak bernama. Biar aku tetap jadi penjaga di antara mereka." Sari menggenggam tangannya, tak bisa menahan air mata. Di dalam pondok kecil itu, ada satu meja kayu dan sebuah buku catatan. Asep mulai menulis, bukan kisah kepahlawanan, bukan cerita kekuasaan, tapi pengakuan. Ia ingin generasi mendatang tahu bahwa tidak semua yang menyesal akan terlambat. Bahwa setan bisa menangis, dan preman bisa bertobat. Ia menulis hingga malam larut, menulis hingga tinta habis, menulis hingga akhirnya kepalanya bersandar di meja. Dan subuh itu, ia tak pernah bangun lagi.